Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan lagi serial Ummahatul Mukminin, dan sekarang kita yang ke-9, yaitu Safiyah bintu Huyai ya, radhiyallahu anha wa radhaha. Jadi ibunda kita Ummul Mukminin Safiyah itu kalau diurut-urut berarti kira-kira nomor 9 ya. Jadi nomor 9 dan kita bahas insyaallah taala. Nah, menariknya Safiyah ini, kalau kemarin rata-rata istri Nabi berasal dari Quraisy ya kan. Kemudian paling nanti dari Bani Mustalik, yaitu Juwairiyah bintul Harits kemarin. Nah, ini ada juga yang dari keturunan orang Yahudi, yaitu Safiyah binti Huyai. Nah, Huyai itu adalah Huyai bin Akhtab bin Sa'iyah. Jadi Huyai bin Akhtab itu pembesar atau kepala suku di Bani Nadir. Nah, tapi beliau itu menjadi pemuka memang di dua bani sekaligus. Kan orang Yahudi kan punya banyak bani-bani, punya kabilah-kabilah. Nah, Huyai bin Akhtab, ayahnya Safiyah ini adalah pemuka di dua bani sekaligus. Jadi Bani Nadir ya sama Bani Quraidah namanya. Bani Nadir dan Bani Quraidah. Kenapa kok bisa begitu? Sebab Bani Nadir ketika itu ada perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di yang biasa kita sebut sebagai Piagam Madinah itu. Nah, akan tetapi Bani Nadir yang dimotori oleh Huyai bin Akhtab ini melanggar perjanjian. Nah, karena melanggar perjanjian akhirnya diusir. Bani Nadir ini diusir dari tempatnya. Kemudian akhirnya pindahlah mereka kemana? Ke perkampungan Bani Quraidah. Ya, nanti akan terjadi namanya perang Khaybar. Ya, perang Khaybar ya. Mungkin sebagian orang nyebutnya Khaybar, padahal ya benar Khaybar ya. Al-Khaybar ya. Dan itu pun perang Khaybar terjadi setelah adanya perang Khandaq. Setelah terjadinya perang Khandaq. Nah, ketika itu kaum muslimin setelah selesai perang Khandaq baru keringat itu masih ada. Udah langsung Allah firmankan, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk segera apa? Untuk segera ke Khaybar, untuk memerangi Bani Quraidah. Sebab ketika itu Bani Quraidah ini sudah keterlaluan. Ketika terjadi perang Khandaq, perang Parit yang sudah kita tahu, itu kan ketika itu kan kaum muslimin semuanya fokus di Khandaq. Nah, Bani Quraidah ini ternyata mengirim utusan ya, untuk apa? Untuk menyerang dari selatan. Jadi kok boleh kita gambarkan ini Madinah, ini utaranya itu Khandaqnya itu di utara. Kaum muslimin fokus di sana semuanya. Ternyata dari bawah ada serangan juga, tapi di mata-matai dulu dari Bani Quraidah ini. Nah, berarti ini kan apa? Melanggar perjanjian untuk hidup berdamai di Madinah bersama-sama, akan tapi mereka apa? Ternyata memata-matai mau nyerang. Nah, qadarullah ketika itu ya, kaum muslimin tidak ada di Madinah, itu nggak ada, hanya perempuan-perempuan dan anak-anak, karena semuanya pada fokus di Khandaq. Karena perang Khandaq itu perang yang besar sekali, yang biasa disebut dengan perang Ahzab. Tahu nggak artinya Ahzab apa? Ahzab itu apa? Sekutu. Di situ ada orang Yahudi, ada Romawi, ada Arab, ada semuanya. Karena jadi menghadapi beberapa negara lah kok bahasa kita sekarang. Makanya menguras banget kan. Nah, sedangkan Bani Quraidah ini mengirim utusan untuk mata-matai. Nah, subhanallah, yang mata-matai itu ada 3 orang. Yang satu duluan. Ketika itu ada Safiyah juga, namanya Safiyah binti Abdul Muthalib. Siapa? Bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, Safiyah ini
menyerang orang Yahudi ini terus memenggal lehernya. Ketika memenggal lehernya, kepalanya itu dibuang, dilempar gitu. Pas dilempar, dua orang yang ikut nyelinap tiba-tiba dudung kepalanya itu di depannya tiba-tiba. Kepala teman kita udah putus. Akhirnya mereka, waduh, berarti banyak laki-laki juga di Madinah. Padahal mereka nggak tahu bahwa yang menggal itu adalah Safiyah binti Abdul Muthalib. Nah, akhirnya dari situ nyatalah pengkhianatan Bani Quraidah. Akhirnya setelah perang Khandaq ya terjadi perang Khaybar itu. Nah, ketika pas perang Khaybar itu banyak yang terbunuh, kemudian anak-anak dan para wanita menjadi budak. Nah, termasuk diantaranya adalah Safiyah binti Huyai. Ya, Safiyah binti Huyai. Nah, Huyainya sendiri itu terbunuh ketika pas Khaybar itu. Ya, kemudian Safiyah ini sebenarnya janda. Pertama dia dinikahi oleh seseorang namanya Salam bin Mishkam al-Quradi. Jadi dari Bani Quraidah. Kemudian setelah itu dia nggak bertahan lama nikah sama Salam bin Mishkam ini. Padahal Salam bin Mishkam ini seorang ahli perang, ahli syair gitu, orang hebat dari Bani Quraidah ya, orang Yahudi. Tapi nggak bertahan lama, akhirnya cerai, terus dinikahi sama orang lain, orang Yahudi juga, namanya Kinanah. Ya. Kinanah bin Abi Haqiq An-Nadiri, jadi dari Bani Nadir. Nah, sedangkan ayahnya Safiyah tadi, Huyai tadi, kan pemuka Bani Quraidah dan Bani Nadir, dua-duanya sekaligus ya. Nah, ini ketika pas perang Khaybar itu sebenarnya Safiyah itu baru nikah, pengantin baru. Jadi baru nikah menjadi pengantin baru tapi udah ada perang. Jadi gitu. Dan Kinanah itu sendiri nanti juga terbunuh ketika pas perang Khaybar. Ya. Nah, ini Kinanah ini orang kaya raya, ya. Orang kaya, orang yang terhormat. Belum apa-apa udah meninggal dunia gitu. Nah, Huyai ini ya, Huyai ayahnya Safiyah itu memang orang jahat. Jadi dia itu benar-benar berusaha untuk membuat persekutuan supaya bisa membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai orang-orang Quraisy gitu ya, kemudian Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani apa semuanya itu diajakin untuk mengkhianati Rasulullah SAW. Jadi sampai julukannya Huyai ini apa? Fir'aunnya orang Yahudi. Iya, Huyai ini ayahnya Safiyah ini Fir'aunnya orang Yahudi coba. Jadi kalangan Yahudi ini Fir'aunnya ya Huyai ini. Jadi seperti itu. Subhanallah. Jadi licik, jahat dan tapi didengar gitu loh. Nah, ini dia ya Fir'aunnya orang Yahudi. Nah, kemudian kalau di nasabnya ini tadi Huyai bin Akhtab bin Sa'irah, bin Sa'iyah dan seterusnya, nanti nasabnya ke siapa? Ke Harun. Ya, Nabi Harun alaihissalam. Ya, berarti Harun siapanya Nabi Musa? Adiknya ya. Adiknya Nabi Musa alaihissalam. Nah, sedangkan kalau ibunya Safiyah itu namanya Baroh binti Samuel. Kemudian Baroh binti Samuel ini dirujuk nasabnya ternyata Levi bin Yakub, keturunannya Levi bin Yakub. Jadi Nabi Akka kan punya 12 anak ya, salah satunya namanya apa? Levi atau Lewi ya, nanti hingga di kemudian hari jadi nama apa? Nama celana. Oh, Levis. Gitu. Ya, Barakallahu. Jadi nama celana itu. Oh, iya. Jadi seperti itu diambil dari Yahudi ya. Anaknya Nabi Yakub itu. Oke ya.
Nah, kemudian jadi dari sisi keturunan memang keturunan Nabi, ya, keturunan apa? Nabi. Jadi asli Bani Israel. Asli Bani Israel. Jadi Safiyah binti Huyai ini asli Bani Israel. Jadi benar-benar apa keturunan Yahudi asli, ya, nggak ada campuran. Jadi apa namanya, asli 24 karat. Kemudian Safiyah binti Huyai ini dia itu mengatakan bahwa kuntu ahabba waladi abi. Aku adalah anak ayahku yang paling disayang. Pamanku juga, ya, nama pamannya Abu Yasir. Abu Yasir juga sama, sayang sekali sama aku. Kalau pamanku ketika pas ada anak-anaknya, terus aku berkunjung, pasti aku yang digendong, yang lain nggak digendong. Jadi lebih sayang kepada aku daripada pada anak-anaknya. Itu kata Safiyah. Nah, suatu ketika katanya, kata Safiyah, ketika datangnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, nah kata itu baru nyampe Kuba, ayahku dan pamanku, ya, Huyai dan Abu Yasir, itu pagi-pagi buta, masih petang apa? Masih gelap, ya. Pagi-pagi buta masih gelap, udah keluar rumah untuk mengecek, ya, orang yang mengaku Rasul, ya, siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu setelah ngecek, ya, mereka pulangnya malam hari, malam-malam baru nyampe rumah. Nah mereka ketika pas pulang itu sempoyongan, nggak ada semangat, lemes, ya. Kemudian aku sambut dengan senyuman, aku sambut dengan meriah, mungkin ayah, paman gitu, ya, nggak noleh sama sekali, karena saking gundahnya, udah mah capek gundah, gitu, capek gundah. Kemudian aku pun mencoba nguping pembicaraan mereka berdua. Nguping pembicaraan mereka berdua, ternyata apa? Pamanku bertanya kepada ayahku, ya, ahwa, apakah benar, ya, Muhammad itu benar-benar nabi sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang tertera di Taurat? Naam. Huyai ternyata apa? Ngakui, iya. Nah, ata'arifuhu wa tutsbituhu? Kamu benar-benar yakin? Kamu benar-benar bisa memastikan? Iya, memang dia nabinya. Begitu. Terus apa kata Abu Yasir? Lalu bagaimana tanggapan kamu? Wallahi al-adawah, demi Allah aku akan memerangi dia, memusuhi dia. Coba, padahal udah tahu, ya. Disitulah mulai Safiyah mulai keheranan, ya kan? Udah tahu itu nabi tapi masih merangi. Nah itu kenapa? Karena kedengkian yang luar biasa. Itu kedengkian yang luar biasa. Kemudian ketika pas terjadi perang Khaybar itu, Safiyah umurnya baru 18 tahun. Ya. Nah, Safiyah ini pemuka, ya, yang nikahi dia aja orang-orang hebat, wanita cantik yang luar biasa memang, cerdas, cantik, masih muda, dan apa, keturunan bangsawan. Lagi-lagi keturunan presiden lah, ya. Keturunan atau gubernur gitu. Subhanallah wa bihamdi. Nah, terus ketika pas terjadi perang Khaybar itu kan banyak yang jadi tawanan, di antaranya Safiyah. Ada seorang sahabat Nabi namanya Dihyah al-Kalbi, yang, ya, sahabat yang terkenal itu. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW terus mengatakan, wahai Rasulullah, berilah aku jariyatan, a'tini jariyatan. Jariyatan artinya apa? Budak perempuan.
Nah, aku minta budak perempuan gitu. Ya sudah, kamu ambil yang kamu mau. Ketika pas milih siapa? Sofia. Milih cantik ya. Milih Sofia. Akhirnya ada seorang sahabat merasa lah kok dia dapat ya. Tapi apa namanya ini yang dilakukan oleh sahabat ini, ya insya Allah nanti kita bisa husnudzon dah, supaya tidak terjadi pertengkaran ataupun ada silang pendapat di antara para sahabat. Datang kepada Rasulullah sahabat ini, nggak disebutkan siapa. Rasulullah Dihyah ngambilnya Sofia. Sedangkan Sofia itu tidak ada yang lebih pantas untuk mendapatkannya kecuali Anda ya. Panggil Dihyah sini. Gitu. Akhirnya Dihyah ngambil diperintahkan kamu ambil yang lain. Ya. Kamu ambil yang lain. Tentunya ini pilihan bijak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pasti beliau melakukannya berdasarkan wahyu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi bukan semata-mata semata-mata nafsu atau seterusnya. Dan juga ginilah, pantas nggak sih kira-kira kalau Nabi istrinya jelek? Pantas nggak? Iya kan? Gini aja lah kiai, kira-kira kiai ustadz gede istrinya cantik nggak kira-kira? Kira-kira aja. Iya kan? Ya udah gitu. Kira-kira seperti itu kan? Iya. Nah, masa Nabi istrinya jelek ya nanti malah menjadi bahan bulian. Ya enggak. Jadi seperti itu. Maka itu kok istri Rasulullah kok cantik-cantik? Ya iyalah pantas gitu. Kayak ya aja istrinya cantik kan gitu ya. Barakallahu. Nah, secara sosiologi ya saya rasa bisa terbantahkan lah apabila ada orang yang suudzon terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barakallahu. Akhirnya dia tadi mengambil siapa? Mengambil saudarinya Kinanah. Siapa Kinanah? Mantan suaminya Sofia. Nah, berarti apa? Iparnya ya, iparnya Sofia. Mantan iparnya Sofia. Yang diambil adalah mantan iparnya Sofia. Nah, akhirnya di situ setelah dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memberikan pilihan. Wahai Sofia, ya ada dua pilihan. Ya. Aku merdekakan engkau, setelah itu silahkan kamu balik kepada kaum kamu. Ya, silahkan balik, nggak apa-apa, kamu bebas. Atau aku bebaskan engkau dan aku nikahi. Ya, tahu nggak apa jawaban Sofia? Akhtarullah wa rasulahu. Aku lebih memilih Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Padahal coba, kok bisa? Berarti kan di sini ada wibawa Rasulullah yang luar biasa ya kan? Ada wibawa yang luar biasa, Masya Allah. Kemudian juga melihat kebaikannya Nabi kita Muhammad SAW yang luar biasa. Aku lebih memilih Allah dan Rasulnya. Ya, berarti ya udah dinikahi. Maharnya apa? Maharnya adalah merdeka dari perbudakan. Nah, jadi seperti itu, Masya Allah. Nah, ketika itu Sofia binti Huyai sampailah karena sudah dinikahi kan, 6 mil dari situ, ya, 6 mil dari situ Sofia ingin dicampuri oleh Rasulullah, tapi belum mau. Nah di situ Rasulullah diam marah, ya, ngambek lah gitu ya. Akhirnya ketika pas udah sampai di satu daerah namanya Sohba, ya, kemudian didandani oleh Ummu Sulaim, sampai ada sahabiah yang ikut perang Khaibar itu namanya Ummu Sinan Al-Ansariyah mengatakan, aku tidak pernah lihat wanita yang lebih cantik daripada Sofia. Ya. Ketika pas didandani cantik sekali, baru kemudian dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Ditanya, wahai Sofia, kenapa engkau ketika pas saat itu menolak ajakanku? Lalu kemudian Sofia mengatakan,
wahai Rasulullah, aku masih mengkhawatirkan Anda, karena ketika itu kita masih dekat dengan perkampungan orang Yahudi. Coba, ya. Jadi ketika itu kalau di situ lama-lama khawatir keselamatan Rasulullah SAW, maka itu udah kita cepet-cepet aja, gitu. Masya Allah ya. Ini kok bisa kita katakan so sweet banget ya. So sweet banget gitu. Baru banget nikah gitu. Dan itu pun ayah dan mantan suaminya dibunuh. Tapi di sisi lain juga masih mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam. Kan ini luar biasa ya. Jadi begitu. La ilaha illallah. Memang subhanallah. Tapi kadang namanya perempuan ya, katanya memorinya 85 GB ya. 85 GB. Jadi keinget aja terus gitu, sering keinget terus gitu ya. Jadi kadang ketika pas keinget itu ya timbul rasa benci kepada Rasulullah. Rasa bukan benci ya, lebih tepatnya marah lah kepada Rasulullah SAW. Jadi, wahai Rasulullah, engkau kan yang membunuh ayahku dan membunuh suamiku juga. Begitu. Ya. Jadi dan itu sering ya. Kok lagi ingat memori ngomongnya begitu, Rasulullah engkau yang membunuh ayahku. Jadi gitu, mungkin pas lagi ngambek gitu kali. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah sabdakan, ya Safiyah, inna abaka alabba alayyal arab fa'ala kada wa kada. Wahai Safiyah, kamu ingat, ayah kamulah yang menjadikan orang-orang Arab itu musuh saya, padahal saya orang Arab. Gitu. Jadi yang ngompor-ngomporin supaya saya diperangi sama orang Arab itu ayah kamu. Ya. Membuat konspirasi ini, konspirasi itu, pengen membunuh saya juga. Gitu. Akhirnya apa kata Safiyah? Lama-kelamaan setelah saya dijelaskan begitu, akhirnya saya mau nerima. Ya. Jadi seperti itu. Dan menariknya adalah ya, ketika pas menjelang perang Khaybar itu, Safiyah itu bermimpi ya. Safiyah itu bermimpi. Apa mimpinya Safiyah? Jadi Safiyah ketika itu bermimpi, dia ketika itu sedang di samping suaminya yang Kinanah tadi, di samping Kinanah tadi, lalu menceritakan mimpinya. Mimpinya apa? Inni ra'aitu fi ma yaran na'im ka'anna qamaran waqa'a fi hijri. Kata Safiyah, aku bermimpi seolah-olah bulan itu jatuh lalu aku pangku. Ya, lalu aku pangku. Berarti seperti mimpinya siapa nih? Khadijah. Itu siapa lagi? Ya, Juwairiyah, ya. Juwairiyah. Jadi memang ada tanda-tanda gitu ya. Tanda-tanda mereka jadi istri Nabi Muhammad SAW itu diawali dengan mimpi. Ya. Nah, Safiyah ini ketika pas menceritakan mimpi itu kepada suaminya, langsung ditampar sama suaminya, sama Kinanah tadi, ditampar. Ya. Yang nanti sampai ketika pas sudah menjadi istri Rasulullah SAW, itu dua matanya Safiyah itu biru-biru, ada bekas biru-biru, gitu. Ditanya sama Rasulullah, mahadil khudrah, ya, kenapa hijau ini, maksudnya biru? Kenapa kok kedua mata kamu kok kayak ada biru-birunya gitu? Maka Safiyah mengatakan, aku bermimpi, ya, bulan
jatuh ke pangkuanku. Nah, aku langsung ditampar sama suamiku. Nah, ini sisanya. Subhanallah. Kenapa begitu? Suamiku mengatakan, ya, aturidina malika Yathrib? Apakah kamu menginginkan menjadi istrinya Raja Yathrib? Raja Madinah? Jadi ternyata bahasa suaminya bisa nafsirkan mimpi. Ya. Dalam riwayat yang lain, yang kamu inginkan itu bukan aku, yang kamu inginkan adalah Raja Yathrib. Begitu. Nah, padahal kan Sofia nggak ngerti apa-apa ya. Nggak ngerti apa-apa, ditempeleng begitu. Subhanallah wa bihamdi. Allahu Akbar. Tapi ya tetap aja ya, wanita cantik mah ya, cantik weh. Ya, subhanallah wa bihamdi. Jadi seperti itu. Nah, ketika pas sampai di daerah Sohba tadi ya, ketika di daerah Sohba tadi itu kan Rasulullah sudah bersama Safiyah dan mencampuri Safiyah ya. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ya, saya pernah sampaikan Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah apa? Ya, Abu Ayyub Al-Ansari ini yang rumahnya disinggahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali saat tiba di Madinah. Abu Ayyub. Nah, Abu Ayyub ini menjaga kemahnya Rasulullah. Mondar mandir gitu. Ya tentunya Rasulullah ngerasa risih ya. Ya. Ketika pas bangun ya, mungkin menjelang pagi atau apa, ternyata Abu Ayyub itu semalaman jagain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mondar mandir. Tapi kan Rasulullah risih ya dengan istri barunya kan. Ya. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Ayyub, apa yang kamu lakukan? Gitu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkaulah yang membunuh ayah perempuan ini. Suaminya juga engkau bunuh. Ya. Aku khawatir perempuan ini masih berbuat jahat kepada engkau sehingga aku jaga. Subhanallah. Akhirnya apa? Rasulullah memberikan doa. Apa doanya? Qala Allahumma hafad Abu Ayyub kama bata yahfaduni. Ya Allah, jagalah Abu Ayyub sebagaimana dia semalam suntuk menjagaku. Nah, Masya Allah ya. Allahu Akbar. Seperti itu. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa pernikahan Rasulullah dengan Safiyah itu bukan hanya semata-mata apa? Semata-mata nafsu atau semata-mata ada tendensi lain. Itu adalah wahyu dari Allah. Ya. Dan diantaranya adalah apa? Dengan diberikannya mimpi tadi kepada Safiyah. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian ketika dari sahabat tadi terus perjalanan menuju Madinah. Gitu. Ketika perjalanan menuju Madinah, ternyata apa? Nah, di sini ada mujizat Rasulullah nanti. Ketika kami hampir sampai Madinah, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memboncengkan Safiyah. Tiba-tiba untanya Rasulullah itu tergelincir. Kemudian Rasulullah dan Safiyah terbanting. Ya, terbanting. Tapi saat itu tidak ada seorang pun dari kami yang lihat. Tidak ada seorang pun dari kami para sahabat yang bisa melihat. Coba. Barakallahu fikum. Di sini Allah menjaga kemuliaan Rasulullah dan istrinya. Ya kan? Terbanting dari unta gimana coba? Mungkin aurat kelihatan atau apa ya kan? Wajah tersingkap dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Baru kemudian ketika pas mungkin mau berdiri gitu, itu pun Rasulullah masih jagain Safiyah, nutupin. Baru sadar, para sahabat kayak baru sadar. Loh, Rasulullah jatuh ya? Gitu langsung, Rasulullah bagaimana kondisi engkau? Ya, la nudor. Kita nggak apa-apa, nggak masalah.
udah lanjut ya. Nah, baru kemudian sampailah Rasulullah di Madinah. Ketika pas di Madinah, Sofia ini dititipkan ke rumahnya siapa? Ke rumahnya ada seorang sahabat namanya Harithah bin Nu'man. Nah, Harithah bin Nu'man ini siapa? Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang rumahnya banyak. Tanahnya, jadi ini Masjid Nabawi. Di samping Masjid Nabawi itu tanahnya semua. Tanahnya Harithah itu. Jadi tuan tanah lah. Tuan tanah sekaligus punya banyak rumah. Sofiyah dititipin dulu ke rumahnya Harithah. Jadi seperti itu. Kata Harithah, "Wahai Rasulullah, iya, aku siap membangunkan rumah." Gitu. Aku siap membangunkan rumah lagi untuk Sofiyah. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan, "Wahai Harithah, ya, sangat sering saya itu kok bahasa kita ya, sering banget saya ngerepotin kamu ini." Apa kata Harithah? "Enggak, wahai Rasulullah. Ya, andai kata hartaku habis supaya Anda ridho, saya habiskan." Masya Allah ya. Memang kayak gitu para sahabat ya. Harithah bin Nu'man. Nah, jadi rumahnya para istri-istri Nabi itu dari Harithah bin Nu'man itu. Ya, orang kaya. Masya Allah ya. Begitulah kekayaan digunakan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin ya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu orang-orang wanita-wanita muhajirin, wanita ansor, kemudian mereka pada datang ya. Masya Allah, Rasulullah punya ada istri ya. Akhirnya banyak yang memberikan selamat ya, kau udah nikah sama Rasulullah gitu. Jadi wanita-wanita itu pada berikan selamat ya. Dan mereka melihat, Masya Allah, cantik sekali gitu ya, cantik sekali, selamat ya, kamu beruntung sekali menjadi istrinya Rasulullah gitu. Jadi pada menghibur begitu. Tibalah masa ya isi-isi Nabi pada sewot, ke bahasa kita ya, pada sewot. Nah, pada sewot itu aja Aisyah ya sembunyi-sembunyi ya, keluar rumah sembunyi-sembunyi ya. Ternyata ketahuan sama Rasulullah, dari belakang dibuntutin sama Rasulullah gitu ya. Pengen lihat juga kayak gimana sih Sofiyah gitu kan. Udah, ketika sudah masuk ke Sofiyah, habis itu keluar. Kita pas keluar tuh Rasulullah. Jadi kayak dikagetin sama Rasulullah gitu ya. Ya Aisyah, ara'aiti, wahai Aisyah, bagaimana pendapat kamu? Ra'aitu Yahudiyah. Aku lihat wanita Yahudi katanya. La taquli dzalik ya Aisyah. Jangan kamu ucapkan itu wahai Aisyah ya. Laqad aslamat wa hasuna islamuha. Dia kan sudah masuk Islam dan Islamnya juga bagus ya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Giliran istri-istri yang lain ya. Giliran istri-istri yang lain. Ada Hafsah, ada Juwairiyah, ada Zainab, ada Juwairiyah ya. Nah itu Juwairiyah itu kata itu Juwairiyah gimana ya? Ya Zainab, ya Juwairiyah, ya Hafsah, ya Aisyah itu pada ngebully. Karena mungkin saking cemburunya ya gitu. Apa kata Zainab ya? Padahal Zainab cantik, udah kita bahas kemarin. Juwairiyah juga cantik ya. Aisyah aja kemarin ngomong apa ya kan. Kemudian Zainab tuh bilang ke Juwairiyah, wahai ya bintal Harith, wahai anaknya Harith, wahai putri Harith, maksudnya Juwairiyah ya. Ma arahadil jariyah illa staglibuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya menurut saya ini gadis ini bakal ngalahin kita ini. Begitu ya. Apa kata Juwairiyah? Malah ngebully. Enggak, kalla. Enggak, kalau bahasa kita ya, kalla, enggak.
perempuan kayak gini paling nggak gampang betah sama suami katanya. Jadi seperti itu. Ini kan perempuan nggak betahan lah gitu kan, nggak suka betah gitu ya. Subhanallah wa bihamdi. Kemudian setelah itu giliran Hafsah. Giliran Hafsah ngebully juga ya. Barakallahu. Suatu ketika di situ ada Hafsah, ada Safiyah. Safiyah lagi nangis. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu nangis? Hafsah mengatakan bahwa aku ini perempuan Yahudi. Anak Yahudi, ya, bintul Yahud. Hafsah mengatakan aku ini anak Yahudi katanya. Subhanallah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Dalam satu riwayat Rasulullah sabdakan, enggak, ya, kamu itu anaknya Harun. Karena tadi kan masih keturunannya Harun. Dari riwayat yang lain, anti ibnutu nabiyyin wa ammuki nabiyyin. Ya. Kamu ini kamu ini anaknya Nabi, paman kamu Nabi Musa, ya kan? Dan suami kamu Nabi. Masya Allah. Jadi dibilain sama Rasulullah SAW. Jadi di sini sampai Safiyah mengatakan, ya, ma ra'aitu qattun ahsana khuluqin min Rasulillah SAW. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih baik akhlaknya daripada Rasulullah SAW. Ya. Jadi seperti itu. Akhirnya Hafsah ketika itu ditegur oleh Rasulullah. Jangan katakan seperti itu ya Hafsah. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian Safiyah ini sebenarnya mungkin kalau bahasa kita gimana ya? Kalau orang-orang kaya itu ya, orang kaya itu kan ya berwibawa ya. Orang kaya itu kan berwibawa, cantik gitu. Kemudian Safiyah itu suka ngasih. Ya, ketika pas ketemu sama Fatimah, ya, Fatimah siapa? Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika pas ketemu sama Fatimah, ya, dikasih cincin, perhiasan, ya. Ketika ketemu sama istri yang lain juga sama, ya, dikasih apa? Dikasih. Jadi suka ngasih, gitu. Ya gimana sih orang kaya kan gitu. Orang kaya punya banyak perhiasan, kasih. Tapi meskipun begitu, bulian bahwa dia itu anak Yahudi itu kayak belum selesai gitu. Subhanallah wa bihamdi. Sampai suatu ketika ya, kan Rasulullah safar ya. Ketika safar dalam peperangan tentunya ya, yang menemani beliau siapa? Safiyah dan Ummu Salamah. Nah, ketika itu Safiyah didekati oleh Rasulullah SAW. Kan ada sekedup ya, ada sekedup. Tahu sekedup nggak? Unta, kemudian setelah itu nanti ada sekedupnya gitu. Jadi istri Rasulullah itu nggak terlihat di atas unta gitu, enggak. Tapi apa? Ada sekedupnya. Jadi nggak dilihat oleh para sahabat, gitu. Nah, ketika itu kan harusnya gilirannya Ummu Salamah. Hari kan bergilir ya, Ummu Salamah, Safiyah, Ummu Salamah, Safiyah. Atau berapa hari ya. Seharusnya harinya hari Ummu Salamah. Ternyata apa? Ketika Rasulullah dekati sekedupnya Safiyah tanpa sadar, ya, tanpa sadar bahwa itu ternyata Safiyah. Terus kita dekat, habis itu ngajak ngobrol Safiyah. Wahai Ummu Salamah begini-gini. Oh ternyata Safiyah gitu kan. Baru lihat kayak gitu, Ummu Salamah dari jauh udah sewot. Waduh, cemburu ya. Akhirnya, oh ternyata Safiyah bukan Ummu Salamah, ini pasti Ummu Salamah cemburu nih. Karena Ummu Salamah kan pencemburu ya kan. Nah, akhirnya apa? Datang ke Ummu Salamah. Ya. Wahai Ummu Salamah, aku tidak tahu ternyata itu Safiyah, saya kira engkau gitu kan. Apa? Kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, ya, apakah Anda tega pada hari giliranku Anda malah berbincang-bincang dengan anaknya Yahudi itu? Gitu. Akhirnya
kan ketika pas kita bahas Ummu Salamah itu cemburunya apa? Besar, tapi didoakan sama Rasulullah SAW supaya tidak cemburu kan, tidak mudah cemburu kan. Saat itu juga Ummu Salamah istighfar, astagfirullah, mengulang-ulang istighfar, astagfirullah. Saya ngatain dia sebagai anak Yahudi, gitu. Akhirnya setelah itu dia datang ke Rasulullah, ya, istaghfirli, ya, mintakanlah ampun untukku. Sesungguhnya aku tidak mengucapkan seperti itu kecuali gara-gara kecemburuan saja. Subhanallah. Jadi luar biasa ya akhlaknya Ummu Salamah itu, luar biasa, masya Allah. Dan itu juga tentunya berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia seperti itu. Kemudian giliran sama Zainab. Nah, ini sama Zainab nih. Ya, subhanallah. Nah, Zainab ini lebih, kalau Zainab kan ya, kalau kita bahas kemarin memang wanita yang bahasa kita apa ya, tegas ya. Tegas, berwibawa, cantik, pinter, tahan banting, ya, kerja sendiri, kayak gitu. Apa Zainab nih? Nah, apa namanya? Iya, gimana? Ya seperti itu, Zainab ini luar biasa. Nah, suatu ketika Zainab ini giliran Zainab sama Safiyah namanya Rasulullah, ya, dalam satu safar, ya. Kemudian ternyata untanya Safiyah itu kecapean, ya, sehingga kayak sakit gitu. Nah, sedangkan Zainab ketika itu untanya lebih. Nah, kata Rasulullah SAW kepada Zainab, inna ba'ira Safiyah i'talla falau a'taitiha ba'iran. Wahai Zainab, untanya Safiyah kecapean, ya, sekiranya kamu mau, kasihlah satu untuk Safiyah. Apa kata Zainab? Zainab bilang, anak autitil kal Yahudiyah. Saya masa harus ngasih itu perempuan Yahudi itu. Begitu. Kayaknya Safiyah ini gimana ya? Karena mungkin saya cantik ya apa kali ya. Sampai istri-istri yang lain tuh kayak sewot gitu ya. Sama Safiyah itu kayak sewot gitu ya. Subhanallah. Mungkin karena jadi Safiyah ini wanita yang santun ya. Wanita yang lembut, santun, agak sedikit manja. Begitu Safiyah ini. Tapi anaknya orang kaya gitu ya. Subhanallah wa bihamdi. Nah, mungkin karena sifat manjanya dan ya cantik manja ya wajar ya. Kok jelek manja kan enggak wajar. Jadi cantik dan agak manja gitu sama Rasulullah itu, sehingga ya mungkin wajar lah kok istri-istri yang lain akhirnya pada sewot ya gitu. Akhirnya dari situ Rasulullah itu marah kepada Zainab sampai tidak diajak bicara 2,5 bulan. Rasulullah mendiamkan Zainab itu sampai 2,5 bulan saking marahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba saking marahnya kepada Zainab radhiyallahu anha, ya Allah. Tapi setelah itu biasa lagi. Jadi seperti itu. Jadi memang yang sifatnya tegas ya, itu berarti Hafsah sama Zainab ya. Yang lain itu dewasa gitu. Kok yang kita lihat dewasa itu Saudah ya. Saudah, kemudian Ummu Salamah, nanti Ummu Habibah juga. Nah, insyaallah nanti kita bahas. Iya, barakallahu. Nah, yang cerdas ya Aisyah gitu ya. Barakallahu. Jadi seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah ngambek juga ya, kepada Safiyah itu pernah ngambek juga. Jadi gitu. Tapi kemudian Rasulullah ngambek ke Safiyah, terus Safiyah gini, aduh gimana ya Rasulullah ngambek, ini gimana caranya supaya Rasulullah itu kembali ridho gitu ya, nggak marah gitu.
Akhirnya kata Safiyah bilang ke Aisyah, wahai Aisyah, tolonglah kamu rayu Rasulullah, tolong kamu rayu Rasulullah supaya balik lagi gitu. Jadi kemudian nanti balasannya, nanti hariku untuk kamu, ya giliranku nanti untuk kamu. Akhirnya kata Aisyah, ya sudah kalau gitu, sini, kerudung kamu sini, ya kerudung kamu sini. Jadi dipakai kerudungnya Safiyah, bukan kerudungnya Aisyah sendiri. Kerudungnya Safiyah dipakai. Jadi kayak Safiyah gitu. Ini juga pintar sekali Aisyah juga ya, memang Aisyah ini luar biasa kecerdasannya. Nah, Aisyah ini sini saya pakai ini ya, kerudung kamu. Terus habis itu dikasih minyak za'faran, pakai minyak wangi. Barakallahu. Habis begitu mendekati Rasulullah. Terus Rasulullah sabdakan, wahai Aisyah, jangan dekat-dekat. Sekarang bukan hari giliran kamu. Gitu. Jadi ketika pas dilihat kayak Safiyah, ternyata Aisyah kan. Aisyah, jangan dekat-dekat, sekarang bukan giliran kamu. Ini bukan hari kamu. Apa kata Aisyah? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, katanya. Allah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki, ya. Maksudnya Aisyah, ya Allah memberikan karunia kepadaku, ya. Jadi maksudnya dikasih harinya Safiyah, ya. Safiyah sudah memberikan hadiah kepadaku, tapi tolonglah Anda engkau ridho kepada Safiyah begini. Akhirnya balik lagi, ya. Rasul nggak marah. Masya Allah. Oke, barakallahu fikum. Kemudian Safiyah binti Huyai ini apa? Ketika pas nikah dengan Rasulullah SAW itu mendapatkan 2 pahala, ya. Karena wanita Yahudi kan. Jadi orang Yahudi itu kalau masuk Islam, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya, pahala beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu seperti itu. Tapi keutamaan lebih lagi karena jadi istri Rasul. Ya, Masya Allah. Jadi udah dapat 2 pahala, terus menjadi istri Rasulullah SAW. Dan nanti akan menemani beliau di jannah. Itu kan luar biasa, ya. Masya Allah. Nah, kemudian ketika pas hari-hari terakhir Nabi Muhammad SAW kan sakit, ya. Ya, dari akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW beliau kan sakit, ya. Nah, ketika pas sakit itu Safiyah itu melihat rasa sakit yang diderita oleh Rasulullah itu nggak tahan, nggak kuat, nggak bisa, gitu ya. Karena mungkin ya orang kaya kan udah terbiasa hidup enak kali ya. Lihat sakit Rasulullah itu nggak bisa tahan, dia sampai nangis, sampai bilang kepada Rasulullah, ya, mengatakan apa? Ya Nabi Allah, wallahi ya Nabi Allah, laqad itu annalladzi bikabi. Demi Allah, wahai Nabi Allah, ya, aku sangat ingin andai kata sakit yang kau derita pindah kepadaku. Subhanallah. Jadi sampai seperti itu. Ini isi yang lain, isi yang lain itu langsung suudzon. Suudzonnya apa? Safiyah pencitraan ini. Kok bahasa kita ini pencitraan ini, ya. Sampai mereka apa? Ya, mereka yatara'aina. Ya, yatara'aina. Jadi fangamazaha azwaju absarahunna. Jadi isi Nabi yang lain itu pada ngedipkan mata. Gitu, ya. Kok bahasa kita gitu. Allah pencitraan gitu kan. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Cuci muka kalian. Kata Nabi, cuci muka kalian. Ya, kenapa kami harus cuci muka? Ya, karena kedipan kalian itu. Ya, innaha lasadiqah. Sungguh Safiyah berkata jujur dengan ucapannya. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi yang menjuluki sadiqah siapa? Rasulullah. Wanita jujur. Luar biasa kan?
Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Jadi sampai di akhir-akhir Rasulullah meninggal aja cemburunya nggak habis. Aduh ya Allah, memang apa daya tariknya memang luar biasa memang Safiyah ini, ya. Safiyah ini memang daya tariknya luar biasa, ya. Sehingga memang gimana ya? Ya namanya perempuan kok apa namanya madunya cantik ya, lebih merasa madunya lebih cantik daripada dia kan, pasti ya berat juga ya kan. Gitu, barakallahu fikum. Kemudian suatu ketika Rasulullah SAW pas 10 hari terakhir Ramadan beliau i'tikaf di masjid. Nah terus ketika itu malam-malam Safiyah itu keluar, ya, jadi menemui Rasulullah SAW karena mungkin ada satu hajat, gitu. Lagi i'tikaf didatangi istri ya, jadi seperti itu malam-malam lagi. Akhirnya Rasulullah sabdakan begini begitu, akhirnya ya sudah kok gitu aku antar. Nah ketika pas malam-malam itu diantar, kan ya mungkin penerangan ketika itu belum begitu kelihatan seperti sekarang ya. Ada 2 orang sahabat seudon sama Rasulullah SAW. Rasulullah kok jalan sama cewek begitu ya. Kemudian akhirnya mereka salam kan, assalamualaikum ya Rasulullah gitu. Tapi habis salam itu kayak langsung apa namanya jalannya cepat gitu loh, gitu. Itu apa kata Rasulullah, ala rislikum, berhenti kalian berdua, ya. Hiya Safiyah, ini Safiyah, ya, tidak sebagaimana kalian tuduhkan, tidak sebagaimana kalian kira, ini Safiyah. Oh astagfirullah, mereka apa namanya ya, kami tidak memang sepantasnya kami tidak bersuudzon kepada anda ya Rasulullah, ya. Subhanallah bihamdi. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW mengajak semua istrinya untuk haji wada. Ya. Ternyata apa? Lagi-lagi untanya Safiyah ini yang paling lemah, jalannya nggak kuat, jadi suka ketinggalan, gitu. Akhirnya apa? Nangis. Nangis. Ya. Wahai Rasulullah, engkau berikan aku unta yang lemah seperti ini, aku ketinggalan, gitu. Rasulullah apa? Cup-cup gitu ya, kalau bahasa kita sekarang. Cup-cup, udahlah nggak usah nangis gitu. Akhirnya aku tambah nangis dan tangisku lebih besar lagi. Wah. Ya. Dalam satu riwayat apa? Ya, dalam satu riwayat Rasulullah ngelarangku, ya udahlah jangan nangis gitu ya. Gitu. Dalam riwayat yang lain ketika tambah besar nangis ya, Rasulullah meninggalkan aku. Jadi malah ditinggalin sama Rasulullah ketika apa namanya manjanya malah semakin manja ya kan, malah ditinggalin. Subhanallah. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian Safiyah ini juga seorang yang ahli dzikir, persis kayak Juwairiyah kemarin. Kok Juwairiyah kemarin daripada subuh sampai duhur dzikir nggak berhenti. Juwairiyah bin Harits. Safiyah sama, apa namanya banyak juga dzikir. Nah Safiyah ini bawa bijinya berapa? 4.000 biji. Jadi dzikir 4.000 biji. Subhanallah. 4.000. Ini juga dalil para ulama bahasanya berzikir dengan tasbih itu, biji tasbih itu hukumnya tidak mengapa, nggak apa-apa, hukumnya boleh nggak apa-apa. Termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan hukumnya tidak mengapa pakai tasbih. Termasuk Syekh Shalih Fauzan dan seterusnya. Iya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Kemudian ketika pas melihat Safiyah dzikir segitu banyak, Rasulullah sabdakan, ya, wahai Safiyah, maukah aku tunjukkan kepadamu tasbih, yang tasbih itu jika kamu baca pahalanya lebih banyak daripada kamu bertasbih 40 kali itu, 4.000 kali itu, ya. Alim nih ya Rasulullah, coba ajari saya ya Rasulullah. Akhirnya apa? Ucapkanlah subhanallah adada khalqih, ya. Subhanallah adada khalqih. Ucapkanlah subhanallah adada khalqih. Kok kita ini apa?
mengucapkan subhanallah ada khalqi, pahalanya besar. Gitu. Nah ini banyak yang belum mengamalkan memang. Karena biasanya kan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, atau subhanallahil azim wa bihamdi atau subhanallah aja. Ini subhanallah ada khalqi. Ya. Baik, barakallahu. Kemudian ketika itu sepeninggal Rasulullah SAW, ketika itu para tabi'in ya, para sahabat itu lagi dikir, kemudian lagi baca Quran. Banyaklah yang baca Quran, tapi baca Quran bacaan Quran biasa gitu. Sedangkan Sofiyah kan kalau sholat nangis, kok baca Quran nangis, dikir nangis, khusyuk gitu. Barakallahu. Apa kata Rasulullah? Apa kata Sofiyah? Negur para tabi'in itu. Sebagian sahabat dan para tabi'in ditegur. Hadza sujud wa tilawah. Kalian itu sujud aja, tilawah aja. Ya, fa'inal buka. Mana tangisan kalian? Subhanallah ya. Allahu akbar. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian suatu ketika Sofiyah itu punya budak perempuan. Nah, punya budak perempuan memberikan laporan, budaknya ini memberikan laporan kepada Umar bin Khattab. Laporannya apa? Sofiyah ini masih suka dengan hari Sabtu, hari Yahudi ya. Masih sukanya dengan hari Sabtu. Kemudian masih menjalin hubungan dengan orang Yahudi. Begitu. Nah, akhirnya apa? Umar bin Khattab mengirim utusan. Coba klarifikasi. Ya, apakah benar yang diberitakan oleh budaknya ini? Akhirnya apa? Saya klarifikasi, ternyata Safiyah mengatakan, adapun hari Sabtu, semenjak aku masuk Islam, maka aku lebih memilih hari Jumat. Adapun hubunganku dengan orang Yahudi, mereka masih kerabatku. Aku hanya berbuat baik kepada mereka, menjalin silaturahmi. Subhanallah. Barulah ketahuan apa alasannya. Dipanggillah budak wanita itu oleh Safiyah. Ditanya, apa yang membuatmu cerita seperti itu kepada Umar bin Khattab? Gitu. Syaitan katanya. Setan. Ya. Setan. Akhirnya apa? Ya sudah, kalau gitu kamu saya merdekakan, kamu bebas. Subhanallah, langsung maafin. Subhanallah ya. Sebenarnya kan gebukin ya. Ngefitnahnya langsung ke presiden ya, bayangin. Ya. Ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Coba. Ngefitnahnya langsung bukan Pak Camat lagi, Pak Presiden. Ya kan gitu ya, subhanallah. Jadi seperti itu memang Safiyah ini sifat pemaafnya luar biasa. Tadi ketika pas dia dibully, kemudian dibikin nangis dan seterusnya, itu nggak balas. Nangis aja paling. Udah maafin gitu. Memang Masya Allah ya, luar biasa. Ini menakjubkan sekali ini. Semua istri Nabi itu menakjubkan. Ya, Masya Allah. Tapi memang Safiyah ini kayak sosok yang unik lah. Ya, sosok yang manja gitu ya. Tapi ya pemaaf juga. Khusyuk sekali beribadah gitu kan, Masya Allah ya. Ya. Mungkin kalau manja kan malas gitu ya, tapi enggak gitu. Masya Allah. Kemudian laki-laki ya, istri Nabi itu pasti cinta sedekah. Ya. Enggak ada istri Nabi yang pelit. Semuanya kita bahas dari Khadijah sampai Safiyah ini selalu kita bicarakan mereka ahli sedekah. Kalau dikasih uang langsung habis, pasti uang langsung habis gitu, langsung habis disedekahkan gitu. Nah ini kok Safiyah ini punya rumah udah sedekahkan. Rumah aja langsung disedekahin. Masya Allah ya, Allahu Akbar. Jadi seperti itu, Masya Allah. Kemudian ternyata Safiyah juga perawi hadis ya, selain juga dia ahli ibadah, ternyata juga meriwayatkan hadis. Nah kemudian
di antara hadis yang diriwayatkan oleh Safiyah, dan ini ada dalam Bukhari Muslim juga, ya. Jadi dia meriwayatkan satu hadis, yaitu kata sabda Rasulullah SAW, la yantahin nasu an ghazwi hadzal bait hatta yaghzuwa jayshun hatta idza kanu bi baida min al-ardi khusifa bi awwalihim wa akhirim wa lam yanju awsatuhum. Artinya ini rumah ini, maksudnya rumahnya apa? Al-bait. Apa maksudnya al-bait? Ka'bah. Ya. Jadi Ka'bah ini akan selalu ada yang mengincar. Akan selalu ada yang ingin merubuhkan. Gitu. Sampai nanti ada satu pasukan, ya, ketika pas ingin menyerang, akhirnya Allah tenggelamkan mereka ke bumi. Gitu. Nah, ini kalau kita kaitkan nanti berkaitan dengan apa? Imam Mahdi. Nanti kita pas Imam Mahdi dilantik, nanti akan ada orang-orang dari Syam, ya. Disinyalir orang-orang Israel, orang Yahudi, ada 3.000 orang. Nah, 3.000 orang itu sampai di Baida, daerah Baida, mereka langsung ditenggelamkan ke bumi. Ya. Langsung mereka langsung masuk bumi. Bumi terbuka, langsung mereka terkubur hidup-hidup. Dan mereka meronta-ronta sampai hari kiamat. Subhanallah. Ya. Nah, di sini Safiyah bertanya, ya. Ya Rasulullah, ara'aital mukrah minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika ada salah seorang dari mereka itu yang dipaksa? Gitu. Kata Rasulullah, yab'atsuhumullah azza wa jalla ala ma fi anfusihim. Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ya, jadi seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Jadi Ummul Mukminin Safiyah bintu Huyai setelah Nabi wafat masih hidup, ya, masih hidup cukup lama, meninggal pada tahun 50 Hijriyah dan usianya itu 66 tahun, ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu, ya. Saya kira itu, barakallahu fikum. Jadi istri-istri Nabi ini ada yang 65 tahun, kok kemarin Juwairiyah 65 tahun, ya. Ini 66 tahun, bahkan ada yang, ya, sampai panjang 80 tahun, 90 tahun, seterusnya. Baik, saya kira itu, alhamdulillah alamin, semoga manfaat dan kita bisa ambil pelajaran, ya, dari kisah-kisah Ummahatul Mukminin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.